Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu penelitian sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu sosiologi tidak terlepas dari penelitian-penelitian sosial. Baik, langsung saja Ibu mulai dari peran sosiolog dalam penelitian sosial. Pengetahuan sosiologi diterapkan di berbagai bidang secara umum. Banyak para ahli sosiolog yang dipekerjakan dalam instansi-instansi negara maupun menjadi konsultan di berbagai perencanaan pembangunan. Maka dari itu, peran sosiolog sangat dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Penelitian itu sendiri mempunyai banyak pengertian. Yang pertama yaitu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara logis dan sistematis terhadap suatu masalah melalui pengumpulan data untuk ditarik kesimpulannya yang dapat dipercaya kebenarannya dilakukan secara sadar dan teliti. Berikutnya, penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara teoretik dan tujuan secara pragmatik. Tujuan secara teoretik di sini mendeteksi keteraturan sosial. Sedangkan tujuan secara pragmatik, penelitian sosial ini bertujuan untuk mencari solusi bagi penyelesaian problem-problem sosial di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan relasi sosial. Nah, secara pragmatik, penelitian sosial yaitu untuk ilmuwan sosial bukan membuat kebijakan sosial, melainkan hanya memberi kunci atau solusi jawaban bagi permasalahan sosial. Yang ketiga, tujuan penelitian secara teoretik yaitu dapat menafsirkan fenomena sosial. Jadi, tujuan-tujuan penelitian sosial ini dikategorikan sebagai secara teoretik dan secara pragmatik. Berikutnya, syarat melakukan penelitian sosial. Ada 3 syarat dalam kita melakukan penelitian, yaitu ada sistematis, terencana, dan mengikuti prosedur ilmiah. Nah, sistematis ini peneliti dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, penelitian dilakukan secara sistematis ya. Yang kedua, penelitian dilakukan secara terencana, yang mana peneliti dilaksanakan dengan adanya unsur-unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan secara matang-matang untuk langkah-langkah pelaksanaan dalam penelitian. Nah, jadi penelitiannya dilakukan secara terencana, mulai dari kapan harus mengambil data, kapan melakukan analisis data, dan sampai penarikan kesimpulan. Selanjutnya, mengikuti konsep ilmiah, yaitu mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilakukan menurut dengan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu dengan prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, bagi kalian yang ingin melakukan penelitian sosial, maka kalian harus memiliki 5 cara berpikir sebagai seorang peneliti. Yang pertama ada berpikir skeptis, yaitu peneliti harus selalu menanyakan bukti atau fakta yang didapat untuk mendukung suatu pertanyaan. Ia tidak boleh percaya begitu saja pada sesuatu tanpa adanya penjelasan atau bukti-bukti yang masuk akal.
Yang kedua, berpikir secara analitis, yang artinya peneliti harus menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapinya. Yang ketiga, peneliti juga harus berpikir kritis, yang mana peneliti harus selalu mendasarkan pikiran pada pendapatnya secara logis, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Yang keempat, peneliti juga harus jujur, yang mana seorang peneliti tidak boleh memasukkan keinginannya sendiri dalam data. Data harus sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, peneliti juga harus terbuka. Artinya, seorang peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat dari pihak lain tentang hasil penelitiannya. Selain itu, seorang peneliti juga harus memiliki 3 sikap. Yang pertama, sikap objektif. Yang kedua, sikap kompeten. Yang ketiga, sikap faktual. Sikap objektif di sini, seorang peneliti harus memisahkan perasaan pribadi dan fakta yang ia dapat di lapangan. Untuk menghasilkan penelitian yang baik bagi seorang peneliti, harus bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Yang kedua, sikap kompeten, yang mana seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Yang ketiga, yaitu sikap faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Berikutnya, jenis-jenis penelitian sosial. Nah, jenis penelitian sosial ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, yaitu ada penelitian dasar atau basic dan penelitian terapan. Yang kedua, berdasarkan metodenya, di sini dibagi menjadi 4. Ada historis, eksperimen, survei, dan observasi. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan pemberian informasi dibagi menjadi 3, yaitu ada eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi. Yang keempat, berdasarkan data yang dikumpulkan dibagi menjadi 2, yaitu ada data kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir, penelitian sosial berdasarkan tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 3, ada laboratorium, lapangan, dan perpustakaan. Penelitian berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar atau basic dan penelitian terapan. Penelitian dasar di sini penelitian untuk mengumpulkan informasi guna menyusun konsep-konsep dan hubungan serta teori-teori. Yang kedua, penelitian terapan, yang mana penelitian ini menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori dalam memecahkan suatu persoalan. Penelitian berdasarkan metodenya dibagi menjadi 4. Ada penelitian historis, atau penelitian ini membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, ada penelitian survei, yang mana peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran data atau kuesioner. Yang ketiga, ada penelitian eksperimen, yang mana peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, ada penelitian observasi, yang mana peneliti ini memperoleh informasi secara langsung dari tingkah laku manusia yang diamati. Peneliti dapat mencatat maupun merekam secara langsung data yang diperoleh. Selanjutnya, penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi dibagi menjadi 3. Ada eksplorasi, deskriptif, dan eksplanasi. Eksplorasi ini menghasilkan penelitian yang sangat mendalam, mengembangkan gagasan dasar mengenai topik baru dan dasar penelitian lanjutan.
Yang kedua ada deskriptif, yaitu memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang ditelitinya. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi atau sesuai dengan fakta dan realita di masyarakat. Yang terakhir ada eksplanasi, yang mana penelitian ini menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubung sebab akibat. Penelitian sosial berdasarkan data yang diperlukan dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif menekan pada kualitas data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi, menjelaskan data secara deskriptif. Sedangkan data kuantitatif yaitu menekan pada jumlah data yang dikumpulkan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistis, pendekatannya menggunakan teknik survei. Nah, yang terakhir, jenis penelitian sosial berdasarkan tempat pelaksanaannya yang mana dibagi menjadi 3, yaitu ada laboratorium, perpustakaan, dan studi lapangan. Laboratorium ini dilakukan dalam suatu tempat yang khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Tujuannya untuk mengumpulkan data, mengadakan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data sehingga kecenderungan gejala sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramalkan. Nah, yang berikutnya ada penelitian perpustakaan atau kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dari berbagai kajian pustaka seperti buku, majalah, jurnal, penelitian, catatan kisah-kisah sejarah, atau berbagai dokumen lainnya. Nah, data-data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dijadikan sebagai fondasi dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan. Yang terakhir, ada penelitian lapangan atau studi lapangan yang mana dilakukan dalam kehidupan sebenar-benarnya. Contohnya ada penelitian tentang kemiskinan, kenakalan remaja, dan lain-lainnya. Yang mana penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu tentang materi penelitian sosial sampai dengan jenis-jenis penelitian sosial. Untuk itu, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.